Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Novitasari dengan NIM 0539422223 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Bandung. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yaitu di sini saya membuat sebuah sistem restoran. Dan saya sudah membuat kode programnya. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke soal. Oke, di sini perintahnya nomor 1, buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Nah, kelas ini harus memiliki atribut nama, harga, dan kategori. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Nah, di sini saya punya kelas menu ya, abstrak, bentuknya kelas abstrak menu item, dan di sini saya sudah memasukkan atribut nama, harga, sama kategori. Nah, semua atribut ini saya bikin private untuk menerapkan konsep encapsulation ya. Karena di sini di nomor 6 ada mengimplementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Nah, di dalam kelas menu item ini saya sudah menerapkan melalui memprivate semua atribut-atribut yang ada di kelas menu item. Nah, kemudian dalamnya juga terdapat metode abstrak ya. Abstrak tampil menu. Nih. Nanti bakal harus di-override oleh semua kelas turunan dari si menu item ini. Kemudian perintah nomor 2, buatlah 3 kelas turunan dari menu item makanan, minuman, dan diskon. Oke, di sini juga sudah saya buat ya kelas turunannya. Ada kelas makanan, kemudian kelas minuman, sama kelas diskon. Oke, kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item yang harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya, misalnya jenis makanan dan jenis minuman. Implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Nah, di sini misal di ini ya, di kelas makanan. Nah, di sini sudah memiliki atribut tambahan ini ya, yaitu jenis makanan, ada metode tampil menu ya untuk menampilkan informasi khusus tentang si makanan ini. Kemudian di kelas minuman juga sama. Di sini saya sudah menambahkan atribut tambahan yaitu jenis minuman. Kemudian juga di sini tampil menu ya. Dan di kelas diskon juga sama. Kemudian kelas diskon adalah subkelas dari item menu yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Nah, sini ini ya, misal ada diskon misal 10%. Nah, di sini nanti bakal ditampilin. Kemudian ini sudah mengimplementasikan tampilan menu ya. Lanjut. Ketiga, buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan semua item menu. Di sini saya sudah membuat kelas menu. Dan
sini saya menerapkan array list ya. Di private juga untuk encapsulation. Oke. Kemudian buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item yang dipesan oleh pelanggan. Ya, kelas pesanan. Sini ada pesanan nih. Nah, ini array list untuk menyimpan pesanan. Kemudian mengimplementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas. Nah, konsep inheritance ini merupakan konsep pewarisan ya. Di sini saya menerapkan konsepnya pada kelas minuman, kelas makanan, sama kelas diskon. Implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas yang tadi ya, yang atribut-atributnya saya private. Kemudian penggunaan pengecualian exception yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Di sini saya juga punya exception custom ya. Nah, untuk mencegah error input angka dan memastikan menu yang tidak ditemukan tidak membuat si programnya ini terhenti. Oke. Nomor 8, program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pelanggan untuk menambahkan item baru ke menu, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struk pesanan pelanggan, dan keluar dari program. Di sini saya punya kelas restoran ya. Ini harus memiliki menu utama, dan menu utamanya tambah item menu. Kemudian menampilkan menu restoran. Nah, di sini juga sudah saya tambahkan, tampilkan menu. Nah, kemudian menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya. Ya, terima pesanan pelanggan. Kemudian menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan. Nah, untuk menghitung total pesanan ini saya masukkan ke menu terima pesanan pelanggan di sini ya. Bentar. Nah, di metode terima pesanan, nanti setelah pesanan di input, kemudian akan dihitung ya, ini hitungan total yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Ada total setelah diskon, kemudian ditambah pajak, sama ada biaya servis juga. Nah, kemudian akan ditampilkan struk pesanan apabila perhitungannya sudah selesai. Oke, keluar dari program. Nah, di tampilan menu utama ini, menu yang terakhirnya adalah keluar. Kemudian implementasikan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks, dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat dari file teks. Di sini ada menu simpan menu ke file sama muat menu dari file ya. Di nomor 6 sama 7 ya, ini untuk
menyimpan menu, kemudian untuk memuat menu. Oke. Gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Nah, di sini untuk menampilkan menu, ini ya struktur keputusan kayak if, else if gitu. Kemudian struktur pengulangan, misal di sini saya pakai ini ya, pakai for, kemudian pakai while. Lanjut, durasi video penjelasan maksimal 15 menit. Ada petunjuk tambahan, Anda dapat menggunakan antarmuka atau abstrak kelas jika diperlukan untuk mengimplementasikan abstraksi seperti antarmuka untuk makanan, minuman, dan diskon. Nah, di sini saya menggunakan abstrak kelas. Kemudian gunakan polymorphism untuk mengimplementasikan metode tampil menu pada masing-masing kelas turunan. Nah, di sini contohnya ada ini ya, kelas makanan, kelas minuman, sama kelas diskon itu menerapkan polymorphism. Kemudian pastikan untuk menjaga struktur yang rapi dan dokumentasi yang baik dalam kode Anda. Oke, di sini saya akan run kodenya. Coba. Oke, menu default berhasil dimuat. Ini menu tampilan menu utama ya, sistem restoran. Ada menu tambah item, tampilkan menu, ubah harga, hapus item. Ini bawaan dari tugas kedua saya. Kemudian terima pesanan pelanggan, simpan menu ke file, muat menu dari file, keluar. Oke. Kita coba dulu ya, tampil menu dulu. Nah, di sini ditampilkan ya daftar menu si restoran. Kemudian misal tambah item menu, kita pilih, kita tambahkan misal makanan, nama makanan misal kerupuk, harganya 7.000 ya misalnya. Oke, jenis makanan ringan, kita lihat tampil menu. Oke, di sini sudah ditambahkan ya, makanan kerupuk harganya 7.000. Kemudian di sini juga bisa ubah harga menu, hapus item menu. Kita coba aja ya, harga menu, pilih nomor menu, kita ubah nomor 9 deh, si kerupuknya tadi kemahalan 5.000 misal. Oke, kita coba tampilin lagi. Di sini sudah diubah harganya. Kemudian ada hapus item menu nih, 4. Hapus item menu, nomor yang ingin dihapus, kita hapus lagi lah kerupuknya. Yakin ingin dihapus? Iya. Oke. 2. Sudah dihapus. Kemudian kita coba ya, terima pesanan pelanggan. 5. Nama pelanggan di sini kita masukkan Pipit ya, misal nama saya Pipit N. Masukkan nama menu atau selesai. Misal di sini saya akan pesan nasi ayam bakar 5 sama es buah 5. Masukkan menu, udah selesai. Oke, nah di sini ditampilkan ya struk pembayaran sama Pipit. Ini pesanan saya, kemudian ini subtotalnya. Ini setelah diskon, di sini saya tidak menambahkan diskon. Kemudian ada pajak 10%, kemudian ini biaya servis. Nah, ini total akhir yang harus saya bayarkan. Oke. Kemudian simpan menu ke file. Coba. Nah, ini menu sudah tersimpan ya. Ini menu tersimpan. Kemudian muat menu dari file. Menu berhasil dimuat.
Ini juga struk pembayarannya sudah berhasil dimuat ya. Oke, kita keluar. Terima kasih telah menggunakan sistem restoran. Mungkin cukup sekian presentasi kode program restoran yang sudah saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.